Pinter dulu. Katanya galak ya? Galak sih enggak kan. Saya baik banget orangnya. Enggak galak kan, itu baik. Tapi anak-anak siswa saya Tapi nggak pakai tangan ya? Nggak ada. Itu nggak ada kekerasan. Cubit? Sikit-sikit. Bilangnya sedikit tapi begini nyubit. Sikit-sikit lah kan. Tapi begini nyubit. Kalau nggak pulpen yang berbicara. Ya Allah, saya nggak ada hisap nanti. Jadi kalau pengalaman yang menarik, satu memang mengajar itu menarik. Karena kita bisa tahu karakteristik siswa masing-masing kan beda-beda. Ada yang seriusan, ada yang ini, macam-macam lah. Jadi selain mengajar memberi ilmu, juga mengajar bagaimana psikologinya si anak murid tadi ya? Betul. Tapi ada juga pengalaman yang membuat saya tidak enak pada saat start awal itu karena begitu saya rilis untuk jadi flight instructor, saya sempat mengalami oli bocor di atas. Oh, nyaris mirip hampir sama dengan saya. Iya, itu sudah. Jadinya sejak itu jadi kayak ada keberanian agak turun sedikit, tapi mau nggak mau karena sudah memilih kembali lagi untuk mengajar, Tapi memilih lagi. kembali tadi masalah oil bocor itu nggak sampai emergency ya? Nggak sampai engine fail ya? Alhamdulillahnya enggak, Cap. Jadi kami bisa landing dengan safe dan bisa taxi in dengan safe. Tapi engine belum mati tuh. Engine mati kalau misalnya ibarat mobil ajrut-ajrutan gitu. Ngebrebet. Ngebrebet, betul. Ngebrebetnya tapi ngebrebet pakai kita deg-degan, Cap. Itu kalau kemarin waktu kejadian itu sempat sih ada siswa yang lihat. Jadi Engine cuma se-only-only-nya. betul, the one and only. Ada engine yang apa? By the way, Ada pesawatnya apa? Seperti ini bukan? Cessna dong, 172. Oh, 172. Persis tapi banget bukan sama ini ya? Bukan, ini kompetitor sebelah. Bukan kompetitor, teman iya, sebelah. teman sebelah, Teman tetangga. sebelah, betul. Soulmate. Ya. Gitu kayak jadinya sudah dicek pesawatnya, ternyata memang betul olinya bocor dan sudah diperbaiki. Setelah itu sih sudah aman. Oke, jadi nggak ada masalah lain kecuali itu saja ya? Nggak ada. Terus ketemu sama murid-murid yang mungkin yang bebel kali, yang dikasih tahu juga susah, jadi buat emosi, sempat marah nggak? Ya pastinya dong, Cap. Sedikit lah, Cap. Tapi begini. Kalau nggak pulpen yang berbicara. Gitu, Cap. Terus setelah ngajar selesai, lalu tiba-tiba bisa masuk sampai ke airline, gimana Nah, ceritanya? balik lagi tuh, Cap. Itu saya sangat percaya dengan takdir, saya sangat percaya dengan rezeki, itu semuanya sudah Allah yang atur. Oke. Tidak ada bermimpi, tidak ada berharap, tidak ada menyangka terbesit sedikit pun untuk kembali ke airline itu kayaknya udah nggak ada juga. Ada yang suruh atau ada yang ngasih tahu atau niat sendiri atau apa? Niat tidak ada awalnya tidak ada. Kebetulan ini saya sebut nama aja ya. Salah satu kapten di tempat kita bekerja juga itu kebetulan murid saya, Kapten Deden. Oh, Deden Wahyu Hidayat. Jadi pada saat itu dia tim rekrutmen. Nah, menawarkan opportunity ini ke saya, Mbak mau coba nggak? Coba, ini ada Citylink kebetulan buka, lagi besar-besaran lagi juga. Kebetulan saya tahun berapa itu? 2012 atau 2013 rekrutmen awal. 2013 ya, rekrutmen awal 2013. Berarti kira-kira pilot wanita pertama atau yang kedua atau di situ? Saya nggak tahu, saya ada berdua waktu itu. Okay. Berdua masuk, ada 2 orang, saya dengan Mala. Awalnya tidak ingin, maksudnya tidak terbersit, tapi karena ada opportunity saya ingin mencoba kemampuan awalnya, tapi setelah saya konsultasi lagi ke teman saya, lu kalau udah mau masuk di airline tidak ada yang coba-coba, nanti kalau misalnya kamu masuk udah itu kamu reject lagi, nanti di blacklist, katanya seperti itu. Sekali terjun langsung ya? Ya, bisa masuk ya udah jalanin, katanya gitu. Oke. Ya balik lagi, Cap, rezekinya lagi Allah, saya dikasih kemudahan, saya dikasih tesnya itu gampang banget. Maksudnya gampang begini, Cap, bukannya gampang istilahnya menggampangkan, tidak. Pada saat tes awal, materi yang diberikan untuk pertanyaan pada saat tes itu
adalah materi yang biasa saya kasih untuk siswa-siswa saya. Wah, enak dong. Ya alhamdulillah kan balik lagi, udah jalannya Allah ngasih saya sangat-sangat gampang. Sudah itu untuk flight simulatornya juga, simulator yang dipakai adalah simulator yang biasa saya pakai untuk ngajar. Ya, pas bener dong. Jadi itu balik lagi, kalau misalnya memang saya jadi sangat-sangat percaya kalau memang sudah rezeki, tidak Semua perlu dimudahkan, semua dimudahkan, sama dilancarkan. Allah. Dilancarkan Saya banget. percaya akan hal itu. Kalau bukan rezeki kita, di depan mata pun akan ditutup dan akan tertutup. Bener banget kan? Kalau memang sudah rezeki kita, di balik gunung pun jarum bisa kita temukan. Betul banget. Itu sangat setuju, Cap. Jadi saya sekarang tuh menjalani kehidupan ini sampai ke depannya pun ibaratnya kayak air mengalir aja. Saya tidak terlalu ngoyo, tapi tetap ikhtiar, tetap usaha. Kalau misalnya memang itu rezeki saya pasti akan ke tangan. Karena saya sudah mengalami itu gitu loh, Cap. Dari tahun yang sekian lama, sejak lulus sekolah sampai dengan kemudian bisa kembali lagi ke dunia penerbangan, sehingga bisa masuk lagi ke airline. Terus di airline pernah nggak mengalami sesuatu yang di luar dugaan, di luar dari planning, atau segala sesuatu yang heboh lah, atau yang sesuatu yang mengerikan dan segalanya? Jadi kalau pas di airline, alhamdulillah untungnya belum pernah Cap sampai yang ada engine fail atau kerusakan yang signifikan gitu, nggak ada. Tapi kalau weather pernah. Weather sih semuanya pasti ngalamin. Weather pernah, tapi maksudnya nggak sampai. Tapi itu benar-benar windshield pernah Cap, saya dua kali windshield. Windshield itu yang benar-benar yang tadinya saya hanya merasakan windshield itu di simulator. Ini beneran ya? The realnya ternyata emang sungguh-sungguh menakutkan. Windshield Ahead go around. Itu pun maksudnya masih barbar satu, Cap, masih baru awal-awal masuk. Pakai pesawat saat ini? Ya, pastinya. Pesawat kecintaan kita Airbus A320. Ya? Siap. Terus? Yang tadinya layar terrain ND on my side, jadi ada kayak cone yang memang benar-benar seperti apa yang di simulator itu. Dia berubah jadi cone begini, segitiga gitu kan. Beruntungnya di pesawat kita yang sekarang ini pesawat canggih. Jadi untuk hal yang seperti itu kita nggak usah khawatir. Semuanya ada, dikasih tahu, detektornya ada semuanya. Tapi kalau zaman pesawat saya dulu, ini pesawat saya zaman dulu ini. Siap, Twin Otter. Nggak ada apa-apanya. Pakai ini nih, dua ini. Darto, Cap. Apa tuh? Radar moto. VOR nggak ada, radar nggak ada. Yang adanya cuma EDF doang. Siap. Seperti itu. Lalu apalagi yang diandalkan? Ya mata. Kemarin masuk sini, lewat sini. Ya sekarang kalau ketemu itu, ya sudah pasti di situ. Itu saja andalannya. Wah sekarang ya anak canggih. Sekarang suruh balik lagi terbang kemari. Memang kepengen sih, tapi atut. Udah nggak berani lagi terbang begini. Tapi ya inilah punya kenangan manis juga. Iya. Tapi saya juga sih bersyukur, maksudnya pada saat saya harus transition ke jet. Pada saat saya harus transition ke jet, saya sudah langsung dapat yang pesawat Airbus ini, Cap. Wah mantap sekali. Saya dapat pesawat ini di usia 53. Ya, Zaman dulu mana mungkin kita bisa terbang pesawat jet. Nggak bisa, cuma ada satu, the only one airline adalah Garuda doang. Zaman lain dulu semuanya Twin Otter, Fokker 27, pesawat baling-baling semuanya. siap. Zaman sekarang, yang baru lahir pun keluar dari flying school, bisa terbang pesawat ini. Waduh, bersyukur sekali. Betul. Sekarang di airline terbang jet, kira-kira merasa punya karir nggak? Atau akan mendapatkan suatu karir yang the great nggak? Pasti dong, suatu saat pasti akan di-captainkan. Sekarang kan udah bar 3, udah menjelang captaincy. Amin. Lalu bagaimana nantinya kalau sampai sudah menjadi captain, sementara tugas rutin sebagai ibu rumah tangga, walaupun anak-anak sekarang sudah besar. Oke, sekarang cerita soal anak, sampai lupa saya. Ada nggak yang menuruni jejak karir ibunya? Untuk anak, alhamdulillah nih Cap ya, tapi belum tahu ke depannya seperti apa. Karena anak saya nomor 1 sekarang lagi di pendidikan di Akademi Angkatan Udara. Dan kalau di Akademi Angkatan Udara belum tentu menjadi seorang penerbang atau pilot karena mereka punya jurusan masing-masing. Nanti selesai mereka pendidikan di tahun setelah dilantik menjadi Letnan 2, baru nanti ada penjurusan untuk menjadi penerbang atau bukan. Oh gitu. Jadi untuk tahap ini mereka belum bisa
kelihatan mereka penerbang atau bukan. Tapi paling tidak buah jatuh tidak jauh dari pohon. Betul sudah. Lalu yang nomor 2? Nomor 2 lagi pendidikan juga, Cap. Kebetulan semuanya Abidin atas biaya dinas. Kebetulan sang binnya bin Abidin juga lagi. Kebetulan nama saya bin Abidin juga, jadi atas biaya dinas. Yang kedua di Akademi Militer. Ngikutin bapaknya di tingkat 3. Alhamdulillah sih kemarin dapat pembagian korpsnya, dapat infanteri dia. Infanteri. Yang ketiga masih SMA kelas 3. Siap. Jadi calon-calon sukses semuanya sebentar lagi doanya, bisa dibanggakan bahwa anak-anaknya semuanya sudah jadi orang. Amin. Nah, kembali lagi masalah karir. Ada nggak yang diharapkan atau cuma cukup gue udah terbang aja udah seneng kok. Tapi ada nggak keinginan semua pilot pengen dong untuk jadi kapten? Keinginan ada, tapi kembali lagi jalannya Allah yang ngatur lah. Karena saya dengan bisa kembali terbang, maksudnya sudah bisa masuk terbang airline saja, saya sudah bersyukur banget, Cap. Iya, betul. Sudah sangat-sangat bersyukur. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa, maksudnya dari awal saya sudah punya keluarga, sudah anak-anak sudah besar, dapat lagi terbang ke airlines lagi, bisa jalan-jalan keliling daerah. Kalau misalnya rezeki saya untuk menjadi seorang captain, ya saya akan terima juga, saya akan jalani prosesnya gitu loh, Cap. Kalau udah jadi kapten nggak bisa terbang bareng lah gitu. Nanti kuliner, Cap, kuliner bareng siap. Nah, sekarang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang penerbang, punya nggak sih tips untuk rekan-rekan kita di luar sana yang juga mereka adalah para wanita? Tipsnya apa ya? Kalau saya sih tipsnya ya hanya bisa berdoa, jalanin sesuai aturan, dan serahkan itu sama yang di atas, Cap. Itu saja. Karena yang saya jalanin ya seperti itu. Anak-anak sudah besar, kita nggak mungkin mengawasi mereka 24 jam. Kita tinggal memberikan mereka kepercayaan, tinggal menanamkan nilai agama yang benar. Ini loh yang benar. Kalau misalnya kamu nggak mau nurut apa kata ibu, yang begini, go ahead silakan. Tapi alhamdulillahnya, untungnya anak-anak semuanya untuk sementara ini masih baik-baik semuanya, masih diberikan, kita maksudnya dikasih, mereka anak-anak itu ditreatnya dengan dikasih rezeki yang halal. Supaya, karena memang ada pesan dari orang tua saya juga sih, Cap. Kalau misalnya nanti di saat kamu sudah menikah dan kamu punya anak, tolong kasih rezeki anak kamu yang halal. Supaya anak kamu gampang diatur, supaya anak kamu kalau dikasih orang tua tuh nurut. Karena kalau nanti sudah dikasih tidak dengan rezeki yang halal, mau dicuci kayak apapun susah karena dia sudah mengalir dalam darah, ya? Katanya gitu. Menurut dia begitu, dan itu yang saya terapkan. Ibaratnya mencuci baju dengan air kotor, gak akan pernah bisa bersih. Betul. Dan ya sayangnya ini, maksudnya tidak ada sayang-sayangan, sebenarnya sayangnya sih pada saat kami sudah mulai kembali lagi bisa terbang, salah satu orang tua kami sudah tidak bisa menikmati itu gitu loh. Mereka, bapak saya sudah almarhum di saat sebelum saya start untuk bisa kembali ke dunia penerbangan. Padahal di balik saya itu dia pernah curhat juga ke teman saya yang Monik itu. Dong, si Diana tolong suruh kuliah suruh ini. Maksudnya dia pengen juga melihat kebanggaan gitu loh, Cap. So, gue invest. Ya. Maksudnya gini, Cap, invest gue di anak gue nggak gagal gitu, gitu loh, Cap. Ibaratnya kan dia sudah mengeluarkan uang yang ya, tapi kan udah jadi pilot, berarti udah berhasil cita-cita. Kan belum kerja, Cap. Itu kan faktor nasib. Nah itu makanya di saat it's a matter of time only. That's right. Maksudnya dia tidak bisa melihat pada saat saya berkarir, intinya gitu loh, Cap. Tapi dengan saya sudah menikah, punya anak, maksudnya dia pun sudah memang sudah kodratnya kalau misalnya wanita itu pada saat dia sudah menikah, ya kamu harus ngikutin apa kata suami kan. Jadi dia sudah lepas tanggung jawab orang tua, ibaratnya gitu, Cap. Jadi selama ibaratnya penantian EKPN 10 tahun ini, menanti untuk kembali lagi ke dunia penerbangan, ternyata
ya hanya masalah waktu saja yang Allah berikan ke saya di saat. Jadi Tuhan itu benar-benar yang quote yang ada yang bilang, Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah itu balik lagi, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi pada saat saya mungkin di saat itu di tahun sebelumnya belum bisa untuk ibaratnya memanage keluarga, anak masih kecil apa segala macam, tapi alhamdulillah dengan waktu yang diberikan sekarang oleh Allah, itu membuat saya mulai, kalau misalnya mau dibilang flashback, oh iya ya ternyata itulah yang terbaik buat saya gitu. Ya, ibarat seperti apa kata, hidup itu adalah pilihan hati, kadang ramai, kadang sepi. Kita bangun untuk mewujudkan mimpi, atau kembali tidur untuk meneruskan mimpi. Jadi seperti itulah yang namanya hidup. Kalau kita bermimpi, mimpi terus, cepat bangun, wujudkan mimpi itu. Masa mau tidur lagi? Ya, mimpi lagi, nggak nyambung lagi. Oke, baik Mbak Diana. Siap. Percakapan kita cukup sampai di sini dan cukup menarik. Siapa tahu ini menjadi bekal untuk putra-putri, terutama putri ya di negeri kita ini, siapa tahu bisa berkarir seperti ibu kita Andi Diana. Amin. Ya. Baik, rekan-rekan Afiamen dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga pembicaraan ini menjadi bekal hidup buat kita semuanya, yaitu jangan pernah berhenti untuk menggapai cita-cita. Bagi Anda seorang wanita, terus berkarir, capailah cita-cita Anda setinggi-tingginya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, amigo. Thank you, Cap. Thank you juga ya.